Oke, selamat datang di podcast Kementerian Desa, Ibu KPM. Hari ini kita berada di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan hari ini saya bersama dengan Ibu Kader Pembangunan Manusia. Nanti boleh diperkenalkan nama Ibu dan mungkin pengalaman Ibu sekaligus data Ibu gitu. Shalom, nama saya Andri Yuliantina, saya KPM Desa Sungai Dangin. Jadi saya menjadi KPM atau Kader Pembangunan Manusia ini sudah 3 tahun. Jadi ya membantu sebisanya untuk desa, terutama dalam pencegahan stunting dan juga ya kemanusiaan yang lain. Baik. Perbincangan kita ini mencakup tentang pembangunan desa secara inklusif. Jadi secara pemikiran Ibu, secara pengetahuan Ibu, apa itu pembangunan desa secara inklusif ini? Pembangunan desa inklusif ya. Dari kata inklusif ya saya merasa itu menyangkut keseluruhan. Jadi pembangunan desa inklusif ini adalah pembangunan menyeluruh di dalam desa yang melibatkan setiap lapisan masyarakat, termasuk orang-orang yang kadang kurang kelihatan di dalam masyarakat, kurang aktif, misalkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, disabilitas, atau lansia yang sudah tidak produktif, atau mungkin orang-orang yang standar ekonominya kurang di masyarakat, itu dilibatkan di dalam pembangunan itu. Oh ya, baik. Selama Ibu menjadi KPM ini, apa yang menjadi pengalaman? Mungkin hal ini bersinggungan dengan pembangunan desa inklusif, tapi tidak dimuat dalam pembangunan desa inklusif, tapi itu adalah salah satu contoh pembangunan desa inklusif yang melibatkan banyak orang atau mengaktifkan, merekrut sekaligus menjadikan orang-orang di desa ini sebagai partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Mungkin ada pengalaman sedikit. Ya, pertanyaan ini membawa saya langsung kepada pemikiran beberapa orang yang saat ini target pemikiran saya. Misalkan di Desa Sungai Dangin ini terdapat orang-orang disabilitas yang mungkin kurang produktif lah bagi masyarakat ya, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Dengan adanya program desa inklusif ini, mungkin mereka bisa diberdayakan ya, dibangun manusianya, bagaimana caranya agar orang-orang itu bisa berguna. Jadi mungkin maksud saya adalah contoh ada seorang disabilitas, bisa dibilang begitu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini contoh yang paling berat ya, Ini real, bukan hanya sekedar contoh tapi nyata yang terjadi di Desa Sungai Dangin ini kan. Kita tidak berbicara tentang mereka yang masih bisa beraktivitas, misalnya disabilitas tapi dia masih bisa bekerja. Iya. Tapi ini orang-orang yang saya ambil contoh memang tidak bisa bergerak tapi dia masih bisa berbicara. Iya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa. Tapi dia masih bisa berbicara. Iya. Jadi orang semacam ini apakah masih bisa berguna bagi masyarakat? Kalau menurut saya pribadi, betapa berharganya manusia itu termasuk mereka yang seperti ini. Jadi bagaimana di Desa Sungai Dangin ini bisa merangkul orang seperti ini. Jadi dia tidak bisa apa-apa, tapi dengan mulutnya dia masih bisa membangun orang lain atau dirinya sendiri. Baik, apa yang langkah atau cerita konkret yang membuat Ibu membuat pernyataan bahwa orang ini dalam pembangunan desa inklusif ini sangat berperan penting? Ya. Pada kenyataannya hidup itu kan berat ya. Jadi dalam cara orang menghadapi permasalahan di dalam hidupnya berbeda-beda. Ini saya mulai dari hal yang umum. Jadi anak ini dia tidak bisa apa-apa, tapi jika kita bisa membuat dia semangat di dalam hidupnya, dia bisa mendapatkan semangat itu dan
mungkin ada secara keimanan lah mungkin ya. Dia bisa menemukan jati diri dia bahwa dia berharga, dia masih bisa menjadi sesuatu bagi orang lain, walaupun hanya dengan mulut. Mungkin dia bisa menjadi seorang penyemangat di dalam hidupnya. Atau kita pernah kenal Putri Aryani enggak, Pak? Iya, saya tahu. Dia disabilitas, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dari orang lain. Itu maksud saya. Jadi anak ini dia tidak bisa apa-apa, tapi bagaimana dia bisa berguna bagi anak-anak lain di Desa Sungai Dangin ini. Misalnya memberi semangat kepada anak-anak lain yang sehat tetap sekolah, karena pembangunan itu kan mulai dari pendidikan ya. Iya. Bagaimana dia berbicara, dia berbicara menjadi penyemangat bagi orang lain untuk lebih menghadapi hidup ini gitu. Jadi dia tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa memberi sesuatu lewat perkataan dan pikirannya. Jadi maksud Ibu ini orang ini tidak bisa bangun, tapi dia punya pemikiran dan memberi penyemangat kepada masyarakat lain, khususnya kaula muda, untuk tetap berjuang belajar dengan ilmu agar nanti bisa membangun desa ini secara inklusif atau secara baik dan benar gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah merupakan cerita yang sangat menarik. Jadi kalau boleh tahu, ini kita lebih dalam lagi bahwa anak bisa dikatakan anak atau udah dewasa ini? Udah dewasa nih? Ini dia usia produktif. Kalau dia sekolah mungkin sekarang dia kelas 3 SMA. Apa yang dilakukan terhadap teman-teman secara konkret yang pernah berinteraksi langsung dengan anak ini atau beliau ini? Kalau saya melihat dia masih punya keinginan untuk sekolah. Jadi kalau kita mengunjunginya, dia kelihatan punya keinginan untuk sekolah, itu yang dia tidak bisa lakukan. Jadi mungkin dia dengan kekurangan dia itu, dia bisa membuat orang yang mengunjunginya, atau dia bisa dibantu untuk mengunjungi orang lain, menjadi pembicara bahwa dalam keadaan yang normal kita bisa berpikir lebih maju daripada dia. Jadi selama ini memang beliau itu adalah salah satu mungkin nanti bisa dijadikan duta bahwa orang yang punya kemampuan terbatas ingin bergabung. Dan sekarang kader pemberdayaan manusia KPM ini adalah salah satu penyambung lidah gitu kan. Seperti itu, agar orang tetap semangat, orang tetap selalu berkarya, dan pembangunan bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan manusia. Jadi langkah ke depannya seperti apa ini, Bu? Untuk selalu berjalan agar semua yang diimpikan itu bisa sesuai rencana. Yang pertama mungkin mencari sasaran. Siapa-siapa yang akan kita bangun manusianya untuk lebih berguna lagi gitu. Jadi itu mencari sasaran untuk pembangunan kader manusia agar pembangunan desa inklusif ini menyeluruh, seperti itu kan. Lalu mungkin cerita singkat apa yang awal saudara kita atau anak kita ini yang punya keinginan sekolah atau ingin membangun dirinya atau berbagi cerita dengan masyarakat sekaligus untuk pembangunan desa inklusif ini, apa yang mungkin menjadi dasar pemikiran Ibu agar orang ini bisa diikut sertakan? Ya, begini, kita melihat sekarang teknologi sudah canggih ya. Kita melihat orang-orang yang punya keterbatasan itu bisa tampil di dunia dan sangat mempengaruhi orang lain untuk lebih membangun orang lain. Jadi dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya pemikiran untuk membangun orang lain. Nah, bagaimana di Desa Sungai Dangin ini kita bisa membangun hal seperti itu lewat orang-orang ini. Mungkin Tuhan punya rencana dengan adanya orang-orang seperti ini di Desa Sungai Dangin. Dia walaupun tidak punya apa-apa, tapi
dia adalah semangat bagi orang lain.